Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razan Wajib Fakor dengan nomor NIM 2060124469. Saya di sini akan menjelaskan mengenai perbedaan gaya mengajar komando dan gaya latihan. Next. Gaya komando. Menurut Busdarta, tahun 2012, gaya ini bertujuan untuk mengenalkan para peserta didik untuk melakukan tugas gerak secara akurat dan di dalam waktu yang singkat, peserta didik harus mengikuti segala instruksi yang disampaikan oleh guru. Gaya komando merupakan suatu gaya mengajar yang dilakukan dengan melakukan hubungan langsung antar stimulus guru dan respon siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya mengajar komando adalah suatu gaya mengajar yang berfokus pada bakat atau kemampuan guru peserta pendidikan jasmani dalam mengelola pembelajaran. Pembelajaran dibuat dan dirancang dengan guru berperan penuh mengambil alih semua tahap-tahap dalam pembelajaran. Lalu, kapan gaya komando ini bisa dilakukan? Next. Contoh penerapan gaya mengajar komando. Gaya komando biasa digunakan saat kita akan mengajar teknik menari, karena di dalam menari akan membentuk proyek estetis nilai-nilai dan kontinuitas dari kultural penari itu sendiri. Biasanya menggunakan kinerja isyarat. Next. Gaya komando menurut ahli. Pedagang Garam dan Graham 1985 menegaskan bahwa gaya penemuan terpadu sama efektifnya dalam pembina keterampilan siswa dan pembelajaran kognitif pada populasi dasar sebagai gaya komando. Salter Graham 1985 menegaskan bahwa kesempatan bagi pelajar usia sekolah dasar untuk mencoba uji keterampilan dalam penemuan terpadu dan gaya perintah serupa. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya komando bergantung pada demonstrasi ke tingkat yang lebih tinggi dan gaya inklusi bergantung di atasnya. Dalam gaya mengajar dimulai dengan tindakan demonstrasi, yaitu saat guru sedang mengilustrasikan siswa harus mengamati. Kemudian, peserta didik mengulang data yang didemonstrasikan bergantung di yang reproduksi belajar mengajar gaya yang digunakan. Next. Selanjutnya adalah gaya latihan. Karakteristik dari gaya latihan adalah gaya latihan individu dari pre-fast praktek dari sebuah memori atau reproduksi tugas dan dengan pribadi masukan. Gaya mengajar ini berfokus di tahap inti pembelajaran kepada peserta didik. Artinya, gaya mengajar ini mengajarkan kemandirian kepada peserta didik untuk mengambil 9 keputusan dalam tahap inti pembelajaran. 9 keputusan tersebut meliputi sikap, lokasi, urutan tugas, waktu dimulai pengajaran setiap tugas, langkah dan ritme, waktu berhenti setiap tugas, interval, pakaian dan penampilan, pertanyaan awal untuk klarifikasi. Jadi, peserta didik dituntut untuk mandiri dan bertanggung jawab atas keputusan yang sudah diambil dan keputusan tersebut nantinya juga akan menyangkut nilai dari peserta didik. Peran guru di sini sebagai subjek urusan logistik keputusan dan menyediakan masukan pribadi ke dalam mindset pelajar. Terjadi karena keputusan tertentu digeser dari guru ke siswa. Pergeseran ini dalam siapa yang membuat keputusan tentang apa, kapan, menciptakan hubungan baru antara guru dan pelajar, antara pelajar dan tugas, dan antar pribadi pelajar. Dalam praktiknya, gaya latihan adalah perilaku yang dominan orang secara individu praktek, tugas, dan menerima masukan.
ini perilaku belajar mengajar dapat menekankan atribut apapun di sepanjang pembangunan saluran. Akibatnya, itu kelas gambar dari ini perilaku tidak tunggal, meskipun ada lebih banyak variasi di kelas. Gambar kamar gaya ini daripada kebanyakan gaya, distribusi keputusan untuk ini variasi mewakili anatomi gaya latihan. Next. Gaya latihan. Gaya latihan berhubungan dengan fisik domain di mana lokasi, kapan, waktu, kecepatan, lalu irama, pas, pakaian, dan lain-lain. Pelajar membuat keputusan ini untuk mengakomodasi kebutuhan mereka, praktik tugas individu. Keputusan ini adalah langkah pertama dalam proses menuju kemerdekaan. Oleh karena itu, gaya latihan adalah latihan biasa. Namun, seperti semua gaya latihan, variasi desain yang menekan berbagai atribut dan pembangunan saluran adalah mungkin. Next. Variasi gaya latihan. Mengajar dengan undangan. Variasi desain gaya latihan dengan penekanan pada saluran perkembangan emosional. Ide ini menawarkan pembelajaran sebuah pilihan di antara dua atau lebih tugas ke praktek. Kelebihannya, variasi gaya latihan ini mendukung fakta bahwa guru adalah menyadari perbedaan anak-anak kebutuhan yang memiliki kebutuhan dan bahwa satu standar tugas tidak selalu sesuai untuk semua siswa. Tugas pengaturan untuk beberapa siswa bisa meningkatkan berhasil tepat waktu. Menurut Graham 1998, pendekatan variasi intrataks cocok dengan distribusi keputusan gaya praktek dengan penekanan gaya pada emosional dan kognitif saluran. Oleh memiliki itu, guru membuat individu penyesuaian di dalam tugas-tugasnya. Next. Peran dalam gaya latihan. Peserta didik hanya berkomunikasi dengan pengamat dan guru. Pengamat untuk menawarkan umpan balik berkelanjutan kepada pelaku dan untuk berkomunikasi dengan guru jika dirasa penting. Guru untuk mengamati pelaku dan pengamat, tetapi untuk berkomunikasi hanya dengan pengamat. Next. Penutup. Jadi, dalam mengajar komando, peserta didik lebih bergantung kepada guru dan di sini guru dituntut untuk lebih dapat berpikir kreatif dalam mengajar. Sedangkan gaya mengajar latihan akan membuat suasana kelas menjadi lebih efektif karena di sini peserta didik dituntut untuk lebih mandiri dalam proses belajar sehingga guru bertugas sebagai fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai gaya komando dan gaya latihan. Perbedaan gaya komando dan gaya latihan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Safira Aprilia, NIM 206012414042 dari kelas PJK Aceh. Next. Gaya komando. Gaya komando adalah gaya yang paling berpusat dari guru. Dalam gaya jenis ini, guru adalah pengambil keputusan eksklusif. Kebutuhan tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dan tingkat pencapaian yang diharapkan semuanya ditentukan oleh guru. Metode gaya komando tujuannya adalah penampilan yang cermat. Artinya, guru menyiapkan semua aspek pengajaran dari guru, sepenuhnya bertanggung jawab dan berperan penting terhadap pengajaran. Next.
Unsur gaya komando. Yang pertama, semua keputusan dibuat oleh guru. Jadi, murid tidak diberikan wewenang untuk berkreasi, karena keputusan semuanya dibuat oleh guru. Yang kedua, menuruti petunjuk dan melaksanakan tugas, merupakan kegiatan utama siswa. Yang ketiga, menghasilkan tingkat kegiatan yang tinggi. Yang keempat, dapat membuat siswa merasa terlibat dan termotivasi. Yang kelima, mengembangkan perilaku disiplin karena harus menaati prosedur yang telah ditetapkan. Next. Implikasi penggunaan gaya komando. Standar penampilan sudah mantap dari satu model untuk satu tugas. Yang kedua, pokok bahasan dipelajari secara meniru dan mengingat melalui penampilan. Yang ketiga, pokok bahasan dipilah-pilah menjadi bagian-bagian yang dapat ditiru. Yang keempat, tidak ada perbedaan individual. Diharapkan menirukan model, yaitu guru itu sendiri. Contoh penerapan gaya komando itu contohnya saat pembelajaran penjas materi pencaksilat, guru memberi contoh tentang pukulan lurus, lalu guru meminta siswa melakukan hal yang sama dan gerakan yang sama seperti yang dicontohkan oleh guru. Jadi siswa tidak mengembangkan teknik tersebut. Next. Kelemahan gaya komando. Yang pertama, tidak demokratis. Yang kedua, penyaluran aspek sosial, emosional, dan kognitif sangat terbatas karena tidak adanya kebebasan dari siswa. Yang ketiga, kurang mengembangkan penalaran. Jadi siswa hanya berpaku pada penjelasan dari guru. Yang keempat, kurang mengembangkan pembentukan sifat. Yang kelima, tidak peka terhadap keperluan dan perbedaan perorangan. Yang selanjutnya, menghambat perkembangan kreativitas dan individualitas. Yang selanjutnya, tidak membangkitkan gairah untuk berlatih di luar jam pelajaran. Selain gaya komando ini memiliki kelemahan, gaya komando ini juga memiliki keuntungan. Yang pertama, keseragaman gerak, karena murid dituntut untuk menirukan apa yang dicontohkan oleh guru. Yang kedua, jika dilakukan oleh banyak orang dapat membuat suasana indah dan menyenangkan. Yang selanjutnya, mengembangkan perilaku disiplin. Yang selanjutnya, menghasilkan tingkat kegiatan yang tinggi. Next. Gaya latihan. Gaya latihan merupakan peralihan beberapa keputusan selama pertemuan berlangsung yang dipindahkan dari guru kepada siswa. Dalam gaya latihan, siswa diberi waktu untuk melaksanakan tugas secara perorangan dan guru memberi umpan balik kepada semua siswa secara perorangan. Di sini, guru bertanggung jawab menentukan tujuan pengajaran, memilih aktivitas, dan menetapkan tata urut kegiatan untuk mencapai tujuan pengajaran. Gaya latihan sangat sesuai untuk pembelajaran dalam penguasaan teknik dasar. Di dalam tugas ini, siswa ikut serta menentukan cepat lambatnya tempo belajar. Maksudnya guru memberikan keleluasaan bagi setiap siswa untuk menentukan sendiri kecepatan belajar dan kemajuan belajarnya. Dalam gaya ini, guru tidak menghiraukan bagaimana kelas organisasi atau apakah siswa melakukan tugas itu secara serempak atau tidak, karena hal itu tidak begitu penting baginya. Tugas dapat disampaikan secara lisan atau tulisan. Siswa melakukan tugas sesuai dengan kemampuannya dan tidak juga dapat dibantu oleh temannya, atau tugas itu dilaksanakan dalam sebuah kelompok kecil. Next.
Peran guru dan siswa. Yang pertama, peran guru. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerja sendiri. Jadi, guru hanya memberikan instruksi tadi, lalu siswanya melakukan kegiatan itu sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, memberi balikan secara individual. Yang ketiga, meningkatkan interaksi kepada individu. Yang keempat, memberi kesempatan kepada siswa dalam penyesuaian diri. Peran siswa. Yang pertama, siswa dapat membuat keputusan secara pertemuan berlangsung. Yang kedua, siswa diberikan waktu untuk melaksanakan tugas secara perorangan. Next. Implikasi gaya latihan. Yang pertama, mengenal atau mengetahui yang diharapkan dari kelas. Yang kedua, menerima pemberian tugas. Yang ketiga, membuat keputusan sambil menjalankan tugas. Yang keempat, menerima balikan. Yang kelima, membuat keputusan pada pertemuan. Nah, gaya mengajar latihan ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, guru dapat memberikan umpan balik secara individual, dapat mengembangkan rasa tanggung jawab, memungkinkan penggunaan alat pengajaran secara lebih efisien. Kegagalan dan keberhasilan seorang siswa tidak akan diketahui oleh seluruh kelas. Dapat membentuk kebiasaan dan menambah ketepatan dan kecepatan pelaksanaan. Guru lebih mudah mengontrol dan membedakan mana peserta didik yang disiplin dalam belajarnya dan mana yang kurang dengan memperhatikan tindakan dan perbuatan peserta didik saat berlangsungnya pengajaran. Nah, kekurangannya kurang mengembangkan kreativitas. Tugas yang kurang jelas dan terlalu panjang dapat menimbulkan lupa. Bagi sebagian anak, dapat menghindari dari tugas yang sebenarnya. Siswa dapat menyembunyikan dirinya atau mengasingkan diri dari kelompok dan gurunya. Next. Siklus kegiatan gaya latihan itu yang pertama, penyampaian tugas oleh guru. Yang kedua, pelaksanaan tugas oleh siswa. Yang ketiga, pengamatan dan penilaian oleh guru. Next. Sasaran gaya latihan. Berlatih tugas-tugas yang diberikan, sebagaimana yang telah didemonstrasikan dengan jelas. Yang kedua, siswa memperagakan tugas yang diberikan oleh guru tadi. Yang ketiga, lamanya latihan berkaitan dengan kecakapan penampilan. Yang keempat, memiliki pengalaman dan penampilan tentang hasil balikan yang diberikan oleh guru. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifianto, NIM 20601241071. Di sini saya akan mempresentasikan perbedaan gaya mengajar komando dan gaya latihan. Next. Yang pertama adalah pengertian gaya komando menurut para ahli. Menurut Ega Trisna R. dalam Ujang Sanjaya 2016, gaya mengajar komando adalah pendekatan mengajar yang bergantung pada guru.
Tujuannya adalah penampilan yang cermat dan guru menyiapkan semua aspek pengajaran sepenuhnya bertanggung jawab terhadap pengajaran dan memantau kemajuan besar dari perkembangan siswanya. Yang kedua adalah gaya latihan. Menurut Husdarta 2013, tujuan dari gaya latihan adalah menawarkan kepada peserta didik waktu untuk melakukan latihan secara individu atau privat. Juga guru memberikan umpan balik secara individu dan privat. Next. Nah, yang selanjutnya adalah perbedaan. Pada gaya mengajar komando, berkembangnya minat peserta didik itu tergantung pada guru. Karena pada gaya ini, guru dituntut berpikir kreatif, menciptakan suasana kelas yang menarik minat peserta didik. Jadi, semua proses pembelajaran itu tergantung pada pengajar atau guru. Yang kedua adalah pada gaya mengajar latihan. Pada gaya mengajar latihan memberikan suasana kelas yang berbeda karena pada gaya ini peserta didik dituntut untuk mandiri dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Jadi guru pada gaya mengajar latihan ini, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Kemudian unsur-unsur khas gaya komando. Yang pertama adalah semua keputusan dibuat oleh guru. Kemudian yang kedua, menuruti petunjuk dan melaksanakan tugas merupakan kegiatan utama siswa. Yang ketiga, dapat membuat siswa terlibat dan termotivasi. Yang keempat adalah mengembangkan perilaku disiplin. Next. Kelemahan gaya mengajar komando. Yang pertama adalah tidak demokratis. Kemudian penyaluran aspek sosial, emosional, dan kognitif sangat terbatas. Jadi kelemahan gaya mengajar komando karena hanya menunggu instruksi dari pengajar atau guru. Jadi murid di sini kurang adanya kebebasan sehingga murid aspek sosial, emosionalnya, dan kognitif sangat terbatas. Next. Yang selanjutnya adalah penerapan pada gaya mengajar latihan. Yang pertama adalah tugas diberikan secara lisan atau tulisan. Kemudian tugas lisan atau tulisan itu dibuat secara jelas dan singkat. Yang terakhir adalah peserta didik melakukan tugas dengan kemampuannya. Kemudian peranan guru penjas dalam strategi mengajar latihan. Yang pertama, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sendiri, meningkatkan interaksi kepada individu, dan memberi kesempatan kepada peserta didik karena dalam strategi pembelajaran ini, peserta didik diberikan waktu untuk melaksanakan tugas secara perorangan. Nah, sedangkan guru memberi umpan balik kepada semua peserta didik secara perorangan juga. Nah, di sini guru bertanggung jawab menentukan tujuan pengajaran, memilih aktivitas, dan menetapkan tata urut kegiatan untuk mencapai tujuan pengajaran. Nah, pada strategi latihan ini, pembelajaran individu juga dikenal dalam istilah strategi pembelajaran latihan. Hal ini sangat sesuai untuk pembelajaran dalam penguasaan teknik dasar. Kemudian di dalam strategi ini, pembelajaran tugas ikut serta menentukan cepat lambatnya tempo belajar. Maksudnya, guru memberikan keleluasaan bagi setiap peserta didik untuk menentukan sendiri kecepatan belajar dan kemajuan belajarnya. Next. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Risti Nuraini, NIM 2060124172.
Di sini saya akan mempresentasikan gaya komando dan gaya latihan. Next. Yang pertama, gaya komando. Gaya komando adalah gaya yang paling berpusat dari guru. Dalam gaya jenis ini, guru adalah pengambil keputusan eksklusif. Keputusan tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dan tingkat pencapaian yang diharapkan semuanya ditentukan oleh guru. Jadi, di sini guru lebih aktif dan berkreasi untuk perkembangan siswanya. Next. Kemudian, karakteristik yang menentukan dari gaya komando adalah memproduksi dan mereplikasi respons atau kinerja yang diantisipasi secara tepat dalam waktu singkat, yaitu bertujuan untuk dalam materi pembelajaran dan perilaku dalam gaya komando dapat dikembangkan. Kemudian, dalam gaya perintah, guru membuat jumlah keputusan maksimum di ketiga set anatomi, sementara pelajar memulai jumlah keputusan minimum, yaitu keputusan untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi. Peran guru membuat semua keputusan di set anatomi. Peran pelajar yaitu untuk memproduksi, mengikuti, dan mereplikasi untuk mencapai kinerja presisi yang mengikuti keputusan isyarat dan langkah dan ritme yang telah ditetapkan untuk mereplikasi konten. Next. Kemudian ada sasaran materi pokok. Dalam gaya komando, sasaran pokok bahasan yang ditekankan yaitu yang pertama, untuk mereproduksi model dengan kinerja langsung. Yang kedua, untuk mencapai akurasi dan ketepatan kinerja. Yang ketiga, untuk mencapai hasil langsung. Yang keempat, mencapai kinerja yang disinkronkan. Yang kelima, untuk mematuhi yang telah ditentukan model. Kemudian menguasai keterampilan materi pelajaran. Kemudian melestarikan tradisi dan ritual budaya. Menggunakan waktu secara efisien dan mencakup lebih banyak materi. Next. Tujuan perilaku. Ketika perilaku sasaran gaya komando tercapai, tujuan dalam perilaku gaya komando yang ditekankan. Yang pertama, untuk mensosialisasikan individu ke dalam norma-norma kelompok. Kedua, untuk mencapai kesesuaian dan keseragaman. Yang ketiga, untuk membangun identifikasi dan kebanggaan kelompok. Yang keempat, untuk meningkatkan semangat korps. Yang kelima, untuk mengikuti petunjuk sesuai isyarat. Keenam, untuk mencapai standar estetika tertentu. Ketujuh, untuk mengembangkan kebiasaan dan rutinitas. Yang kedelapan, untuk melestarikan tradisi budaya, upacara, dan ritual. Yang kesembilan, untuk mengontrol kelompok atau individu. Yang kesepuluh, untuk menanamkan keselamatan prosedur. Yang ke-11, untuk menetapkan kekuatan grup daripada individu. Kemudian yang terakhir, untuk mematuhi jenis disiplin tertentu. Jadi dari 11 tujuan perilaku tersebut, yaitu ditekankan dalam gaya komando. Agar perilaku sasaran tersebut dapat tercapai. Next. Kemudian yang kedua, gaya latihan.
Gaya latihan merupakan peralihan beberapa keputusan selama pertemuan berlangsung yang dipindahkan dari guru kepada siswa. Dalam gaya latihan, siswa diberikan waktu untuk melaksanakan tugas secara perorangan dan guru memberikan umpan balik kepada semua siswa secara perorangan. Jadi gaya latihan yaitu menekankan siswa lebih aktif dan berkreasi. Guru hanya sebagai fasilitator. Next. Dalam gaya latihan, peran guru adalah untuk membuat semua materi pelajaran dan keputusan logistik atau keputusan sebelum dampak, dan untuk memberikan umpan balik pribadi kepada peserta didik atau keputusan pasca dampak. Peran pelajar menurut Lerner adalah melatih memori tugas reproduksi secara individu dan pribadi sambil membuat 9 keputusan spesifik. Keputusan tersebut merupakan keputusan awal untuk pengembangan kemandirian. Jadi, menurut Lerner, ada 9 keputusan, yaitu untuk awal pengembangan kemandirian siswa. Next. Tujuan materi mata pelajaran. Ketika gaya latihan tercapai, tujuan materi pelajaran berikut yang ditekankan. 1. Yang pertama, untuk berlatih sendiri memproduksi model. Yang kedua, untuk mengaktifkan operasi kognitif memori yang diperlukan untuk tugas. Yang ketiga, untuk memperoleh dan menginternalisasi konten dari praktik pribadi. Kemudian yang keempat, untuk menyadari bahwa kinerja mahir terkait untuk pengulangan tugas. Kemudian yang kelima, untuk menyadari bahwa kinerja mahir terkait dengan pengetahuan hasil melalui umpan balik. Next. Kemudian ada tujuan perilaku. Dari gaya latihan, tujuan perilaku berikut. Untuk mengalami awal kemandirian dengan membuat 9 keputusan. Kemudian untuk mengembangkan keterampilan mulai dalam 9 keputusan. Yang ketiga, untuk menyadari bahwa pengambilan keputusan mengakomodasi pembelajaran tugas. Yang keempat, untuk memulai hubungan individu dan pribadi antar guru dan peserta didik. Yang kelima, untuk belajar menghormati hak orang lain untuk membuat keputusan dalam 9 kategori. Kemudian untuk belajar bertanggung jawab atas konsekuensi dari Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Omar Zidan Mutakin. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya komando dan gaya latihan. Gaya mengajar komando. Metode gaya komando adalah sebuah cara mengajar melalui pendekatan yang paling bergantung pada guru. Tujuannya adalah penampilan yang cermat, artinya guru menyiapkan semua aspek pengajaran dan guru sepenuhnya bertanggung jawab dan berperan penting terhadap pengajaran. Gaya mengajar komando adalah salah satu gaya mengajar yang berfokus pada bakat atau kemampuan guru pendidikan jasmani dalam mengolah pembelajaran. Pembelajaran dibuat dan dirancang dengan guru berperan penuh dalam mengambil alih semua tahap-tahap dalam pembelajaran. Sasaran gaya komando. Sasaran gaya komando ini yang pertama, merinci peranan guru,
peranan siswa dan hasil yang dicapai. Yang kedua, sasaran yang dicapai akan melibatkan siswa yang akan mengikuti perintah atau petunjuk guru dengan sasaran sebagai berikut. Yang pertama, respon langsung terhadap petunjuk yang diberikan. Kedua, penampilan yang sama atau seragam. Yang ketiga, mengikuti model yang telah ditentukan. Keempat, meningkatkan semangat kelompok. Yang terakhir, penggunaan waktu secara efisien. Adapun ciri khas dari mengajar komando, ini ada 5. Yang pertama, semua keputusan dibuat oleh guru. Yang kedua, menuruti petunjuk dan melaksanakan tugas adalah kegiatan utama siswa. Yang ketiga, menghasilkan tingkat kegiatan yang tinggi. Keempat, dapat membuat siswa merasa terlibat dan termotivasi. Yang kelima, mengembangkan perilaku disiplin karena harus menaati prosedur yang telah ditetapkan. Implikasi gaya mengajar komando. Yang pertama, standar penampilan sudah bagus. Kedua, materi pembelajaran dipelajari dengan meniru. Yang ketiga, materi pembelajaran dibagi-bagi agar mudah ditiru. Kekurangan dan kelebihan gaya komando. Kelebihan dari gaya komando ini yang pertama, keseragaman gerak. Yang kedua, jika dilakukan oleh banyak orang, dapat membuat suasana menyenangkan. Yang ketiga, mengembangkan perilaku disiplin. Dan yang terakhir, menghasilkan tingkat yang tinggi. Adapun kekurangan dari gaya mengajar komando yang pertama, kurang mengembangkan penalaran. Yang kedua, kurang mengembangkan pembentukan sifat. Yang ketiga, tidak demokratis. Yang keempat, penyaluran aspek sosial, emosional, dan kognitif yang sangat terbatas. Yang kelima, tidak peka terhadap keperluan dan perbedaan perorangan. Selanjutnya adalah gaya latihan. Gaya latihan merupakan peralihan beberapa keputusan selama pertemuan berlangsung yang dipindahkan dari guru kepada siswa. Dalam gaya latihan, siswa diberikan waktu untuk melaksanakan tugas secara perorangan dan guru memberi umpan balik kepada siswa secara perorangan. Siswa diberikan waktu untuk melaksanakan tugas secara perorangan. Sasaran dari gaya latihan sendiri ada 4. Yang pertama, berlatih tugas-tugas yang telah diberikan sebagaimana yang telah didemonstrasikan dengan jelas. Yang kedua, lamanya latihan berkaitan dengan kecakapan penampilan. Yang ketiga, memiliki pengalaman dan penampilan tentang hasil atau balikan atau feedback yang diberikan guru. Yang terakhir, memperagakan tugas yang diberikan. Implikasi gaya mengajar latihan. Yang pertama, mengenal atau mengetahui yang diharapkan dari kelas. Kedua, menerima pemberian tugas. Yang ketiga, menerima pengamatan dan penilaian dari guru. Yang keempat, membuat keputusan sambil menjalankan tugas. Perbedaan signifikan antara gaya mengajar komando dan gaya mengajar latihan adalah pada gaya mengajar komando, berkembangnya minat peserta didik tergantung pada guru. Karena pada gaya ini, guru dituntut berpikir kreatif, menciptakan suasana kelas yang menarik minat peserta didik. Sedangkan pada gaya mengajar latihan, memberikan suasana kelas yang berbeda. Karena pada gaya ini, peserta didik dituntut untuk mandiri dalam melaksanakan proses belajar. Jadi, guru berperan sebagai fasilitator. Untuk teman-teman semua, apakah ada yang ingin ditanyakan dari penyampaian pemateri pertama hingga terakhir? Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja atau bagaimana? Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan atau ingin ditanyakan pada yang lain, kita akhiri saja untuk presentasi pada kali ini.
Saya akhiri mewakili semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.